Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah. Hari ini saya mau cerita dalam video saya. Sebuah cerita yang luar biasa tentang kunjungan saya silaturahim ke pesantren Bait Al-Hanan. Ini pesantren di Bekasi, pimpinan Kiai Haji Abdillah Obid, alumni pesantren Al-Amin, Perenduan, Madura. Pesantren alumni Gontor. Jadi boleh dibilang ini cucu dari Gontor ini, karena menggunakan sistem Gontor. Menariknya, ini pesantren ini satu, gratis. Ada 280 anak yang ada di pesantren itu, yatim, piatu, duafa, dan anak-anak bermasalah. Yang kedua, pesantren ini itu ada di perumahan. Tepatnya di perumahan Limus Pratama di daerah Cilengsi, Bogor. Ahlan wa sahlan. Hal pertama yang sangat menginspirasi saya itu adalah proses pendirian pesantren ini. Beliau ini lulus dari pesantren Al-Amin Madura, lalu oleh Pak Kiai direkomendasikan untuk berangkat ke Mesir. Berangkat ke Mesir hanya membawa bekal sedikit dan surat dari Pak Kiai Tijani Jauhari. Lalu berangkat ke sana, alhamdulillah. Surat itu mendapatkan beasiswa dari Mesir, beberapa lembaga di sana. Pulang dari Mesir, beliau ingat pesan orang tua, jadi kalau ngajar jangan meminta bayaran. Kalau ngajar jangan meminta bayaran, biar Allah yang bayar. Pesan ini beliau pegang betul, sampai akhirnya kemudian setelah lulus dari Al-Azhar itu, beliau berniat mendirikan pesantren. Niat itu ada. Lalu seperti biasa, beliau lulus dari Mesir, kerjaan beliau adalah mengajar. Mengajar dari satu taklim ke taklim yang lain. Sambil mengajar, kemudian beliau membeli rumah di perumahan Limus Pratama ini dari kakaknya. Mencicil dari kakaknya. Mencicil dari kakaknya sampai selesai rumah. Itu dicicil, lalu kemudian beliau izin sama istrinya, Bu, mohon izin rumah ini kita jadikan pesantren. Istrinya mengizinkan. Ini dua orang yang memang luar biasa. Istrinya mengizinkan. Lalu kemudian mulailah dari satu rumah tipe 90, lebar 6, ke belakangnya 12. Itu dimulai pesantren itu. Jadi kamar kan ada dua. Satu kamar buat beliau dan keluarga, satu lagi kamar buat santri. Pertama kali nerima 3 orang. 3 orang dari Sukabumi, tempat kelahiran istrinya itu. Bawa ke situ, mondoknya di situ, tapi sekolahnya masih di luar. Lambat laun, itu mulai banyak yang minta untuk dipondokkan di situ. Karena dari awal memang gratis ini pondoknya. Gratis, disekolahkan, lalu dikasih makan, dikasih pendidikan, luar biasa. Lambat laun banyak. Tahun berikutnya nggak cukup itu rumah. Akhirnya sewa rumah di sampingnya. Terus nggak cukup lagi karena harus putra dan putri. Sewa rumah lagi di sampingnya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya kemudian tambah banyak. Nggak cukup ini rumah-rumah ini. Nggak cukup ini rumah, akhirnya beliau waktu itu dikasih mobil sama tetangganya karena dia melihat, oh ini ternyata ada pesantren di sini. Ini buat operasional pondok. Setelah beberapa saat mobil itu, beliau merasa bahwa kelihatannya lebih penting bangunan. Akhirnya mobil itu minta izin dijual, lalu kemudian dijadikan bangunan. Itulah 3 rumah yang akhirnya sekarang jadi gedung kelas. Terus menerus yang unik dari pesantren ini nih ya, itu asramanya nggak di satu
tempat. Jadi laki-laki itu ada 3 asrama. Asrama itu bukan asrama sebenarnya. Asrama ini adanya di rumah. Yang rumah penduduk tipe 90. Tipe 90 diisi satu asrama itu 20 sampai 30 orang. Satu rumah diisi 20 sampai 30 orang. Kamar mandinya ditambahkan. Dan gratis semua. Kasih makan, semua kebutuhan dikasih, luar biasa ini. Jadi saya nanya, ini kalau saya kan belajar ilmu manajemen ya. Ini manajemen yang di luar nulur. Kalau bahasa anak sekarang, di luar nalar anak manusia, logika itu nggak masuk. Tiap bulan mengandalkan hanya dari donatur. Saya dapat cerita yang luar biasa. Jadi pernah suatu saat bagian dapur itu datang, Ustaz, beras habis. Oke. Akhirnya dikumpulkan anak-anak, majelis istighfar. Bikin istighfar, zikir, terus berdoa. Nggak makan. Dari pagi nggak makan, berdoa saja, majelis zikir. Lalu tiba-tiba sebelum siang, itu Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Bagian dapur itu datang, ada orang bawa mobil pick up, isinya beras. Berkarung-karung. Majelis zikir belum selesai, pertolongan Allah udah datang. Bagi saya ini luar biasa. Peristiwa keajaiban rezeki yang luar biasa, bahwa Allah akan menolong kita kalau kita dekat dengan Allah. Berzikir, beristighfar. Masya Allah. Ini full gratis berarti. Gratis. Dari awal? Dari awal. Gratis? Gratis. Nggak bayar nih? Nggak ada bayar. Nggak ada bayaran sama sekali? Nggak ada. Nggak ada uang makan, nggak ada SPP, nggak ada uang masuk. Nggak ada, Ustaz. Nah, jadi mereka ini, masuk. Ustaz, kalau kita bicara manajemen itu kan, itu keuangan lah ya. Ya. Itu ada uang masuk, uang keluar. Betul, Ustaz. Di sini hitungannya uang keluar semua. Jadi memang 99% itu dari yang tak terduga. Dan nggak ada yang tetap bulanan itu berarti kan? Nggak ada yang tetap. Nggak ada yang tetap. Ada 1-2 kalau ada, tapi kadang datang, kalau ada rezeki dia datang, nggak ada, ya minta maaf ya, kadang nggak ada kabar gitu. Iya. Nanti datang lagi. Ada beberapa. Tapi ya kita selalu yakin Allah pasti kasih mereka makan. Jadi kadang anak itu pernah begini, Zat. Anak piket dapur tuh datang, lari-lari. Abi, beras sudah tinggal 2 kilo lagi, nggak cukup kita masak. Ya sudah, ayo kita kumpul. Karena ajak ngumpul di depan rumah, kita baca istighfar. Zat. Kalian tahu nggak surat Nuh itu? Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Anak-anak baca istighfar. Belum selesai, Ustaz, belum kita tutup majelis istighfar ini, itu lari itu anak tergopoh-gopoh. Abi, apa? Ada mobil bak datang. Apa? Bawa beras 8 karung. Masya Allah. Apa kalian kurang yakin? Yakin. Ayo kita teruskan belajar, berzikir, jangan kita putus asa. Allah pasti kasih kita jalan. Dan begitu. Jangan sampai malam nggak sholat, bangunlah jam 3. Anak-anak kita ajar begitu. Doain orang tua, doain orang-orang yang membantu kita. Biar Allah muliakan semuanya. Itu jam 3, terus jangan tidur setelah subuh, karena kalau tidur setelah subuh jauh dari berkah. Ya. Karena gebrak semua. Pokoknya jangan tidur dari tahajud sebelum subuh, setelah subuh jangan ada tidur. Jadi ya semakin yakin kita bahwa mengurus pendidikan mereka-mereka yang butuh bantuan
insya Allah bantu kita. Akhirnya pesantren ini terus berkembang sampai sekarang. Dari awalnya sekolah di luar, sekarang sudah jadi sekolah sendiri. Sistemnya sistem Gontor. Jadi namanya Muadalah, mengacu pada KMI Gontor. Namanya kalau di sini Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, TMI. Jadi mengacunya kalau di Kementerian Agama itu sistem pesantren Muadalah. Ini santrinya sekarang 280, semuanya gratis. Makannya gimana? Ustaz, santri masak tiap hari. Ruang dapur yang sederhana. Santri laki-laki masak nasi. Dengan masaknya unik juga, pakai kayu bakar. Biar menghemat katanya. Lalu yang perempuan masak untuk lauknya. Dan favoritnya apa? Favoritnya daun kelor. Kenapa daun kelor, Ustaz? Memang betul, saya cek itu memang cukup bergizi, banyak vitaminnya. Tapi alasan sebenarnya, kata beliau, itu karena kita tanam 20 batang daun kelor, dan ternyata tumbuh subur. Tiap hari diambilin daunnya itu, terus saja subur. Allah kasih subur sehingga apa? Ya sudah, nggak usah beli lauk lagi, cukup sayur daun kelor. Kalau ada rezeki, ya tambahin tahu, tempe, tambahin telur, tambahin ayam. Kalau cukup rezeki. Ustadz Abdillah Obid bilang sama santri, kita percaya dengan Allah. Dengan wali santri juga kalau datang, ke Bapak Ibu, kita siap untuk berjuang di sini. Menuntut ilmu di sini, anak Bapak Ibu. Tidak bayar, tidak ada yang membiayai. Ini dari Allah semua. Kalau ada kita makan, kalau nggak ada kita puasa. Alhamdulillah, kata beliau, sampai sekarang nggak puasa tiap hari. Puasanya cukup puasa sunnah Senin Kamis saja. Ke depan pengennya seperti apa? Baitul Hanan nih pesantren. Kalau di perumahan ini kan terbatas, Ustaz, ya. Ya. Di perumahan kemarin tuh kita bicara dengan RT RW, jangan lebih dari angka yang sudah ada. Oh, cukup segini lah ya, jangan lebih lagi. Tentunya kita butuh tempat yang luas. Ya. Karena pergerakan anak-anak itu dahsyat. Ya, apalagi betul. Anak yatim, anak piatu, dahsyat. Anak-anak yang sudah orang tuanya tidak ini lagi kan, tidak bersatu lagi. Maka insya Allah kita akan buka di Sukabumi. Sukabumi ya? Di Sukabumi itu sudah ada tanah wakaf sekitar 5 hektar lebih. Oh, ya. Lumayan lah ya. Jadi kita akan Al-Hanan yang kedua nanti di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan amin, amin. Tercapai ini agar anak-anak ruang geraknya betul. Lebih memadai. Ini menurut saya sebuah contoh keikhlasan yang luar biasa. Sebuah pelajaran keikhlasan yang bagi saya ini sungguh menakjubkan di zaman sekarang. Nah, saya sekaligus silaturahim, sekaligus launching buku terbaru saya di situ, Mondok Itu Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zainuddin, motivator nasional, penulis buku Manjada Wajada. Saya sedang bersilaturahim ke Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kita seminar motivasi sekaligus launching buku Mondok Itu Keren di pesantren Bait Al-Hanan. Pimpinan Kiai Al-Hajj Abdillah Obid, alumni Pondok Pesantren Al-Amin, Perenduan Madura. Di pondok kita berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah,
Percaya esok akan indah. Menjadi wajah dah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Kita berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Menjadi wajah dah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Menjadi wajah dah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Di akhir ada kejayaan. Jaga wajah dah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Saya sedang ada di Cilengsi, di pesantren Baitul Hanan, Bogor, Cilengsi ini. Kita sedang silaturahim, semangat mereka luar biasa. Seminar motivasi pondok itu keren. Kita coba dengarkan semangat mereka ini ya. Manjada, manjada, manjada. Baitul Hanan. Tepuk tangan untuk semuanya. Tetap semangat ya, selalu bahwa kalian di pondok ini akan menjadi yang terbaik buat hidup kalian. Selalu semangat, belajar yang rajin, manjada wajada, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.